Hello viewers, selamat datang di Ruang Terbuka ya, suatu wadah bagi setiap orang untuk mengemukakan pendapat yang mereka inginkan tanpa harus merasa takut untuk dihakimi oleh orang lain. Nama saya Putri Nisa Noviani, panggil aja Putri. Cerita tentang kehilangan seseorang yang dicintai. Karena supaya kita bersyukur dan hidup itu tidak abadi. Pasti kita akan mati. Kita nggak ada yang pernah tahu ya kematian itu datangnya kapan, tapi yang saya alami adalah kematian orang tua saya sendiri, sosok panutan saya, ayah saya sendiri. Itu adalah kiamat kecil untuk saya. Dunia itu hancur, hidup terasa berhenti karena jujur saya trauma banget dengan ruang ICU, karena kan ayah saya meninggal di ruang ICU. Dan kalau di ruang ICU itu kan kita menunggu panggilan itu untuk tahu kondisi ayah kita kan. Nah, teman saya tuh ada yang kerja di rumah sakit juga. Kalau misalnya udah masuk di ruang ICU, dia langsung bilang kayak gini, "Putri, kalau udah masuk ruang ICU itu harapan hidupnya cuma 20%. Di situ saya udah nggak bisa mikir apa-apa, saya cuma bisa berdoa, ya Allah kuatin. Ya udah, kita di situ masih nunggu hari pertama, belum ada panggilan dan belum ada perkembangan. Ayah saya juga ketika dibawa ke rumah sakit sudah dalam keadaan tidak sadar. Baru di hari kedua, karena saya tahu mungkin memang sudah waktunya. Dan jujur berat banget sih buat cerita ini. Saya harus cerita karena kita semua akan mengalami seperti ini. Hari kedua, jadi ibu saya kan diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan ICU. Itu pas masuk, bapak ngeluarin air mata. Ya merespon. Saya masih ngelihat jelas tangannya gerak, merespon, nangis. Itu adalah momen dimana saya tahu kalau sakaratul maut itu ada. Saya udah bisa nangkep gitu sinyal dari bapak saya kalau dia udah capek, udah sakit, karena kan dipasang alat itu sakitin badannya beliau. Udah dari situ saya sama kakak saya, oke, ini harus ada yang diselesaikan, karena kan pasti ada urusan dunia yang belum diselesaikan sama ayah saya. Akhirnya saya ke rumah saudara-saudara saya, mewakilkan ayah saya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan beliau, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena supaya memperlancar jalannya beliau untuk menjemput kematian. Ya dari situ kita dipanggil. Saya sudah selesai minta maaf, kita dipanggil masuk ruang ICU. Itu pertama kalinya saya mendampingi seorang sakaratul maut. Ya dari kakinya yang beku, dingin, terus nanti lari ke perutnya panas, lama-lama udah nggak ada. Yang tadinya saya cuma dengar dari mulut ke mulut tentang sakaratul maut, itu benar adanya. Itu adalah momen dimana dunia berhenti. Saya nggak tahu lagi saya harus gimana. Pertama kalinya merasakan ditinggal sama orang tua buat selama-lamanya itu nggak mudah. Ya kurang lebihnya perjalanan ayah saya untuk menjemput kematiannya seperti itu. Oke, jadi ayah saya itu udah sakit selama setahun. Ayah saya tuh udah komplikasi penyakitnya, jantung, gula, diabetes, sama stroke. Nah, udah 1 tahun ini beliau hanya bisa tidur. Jadi untuk makan, untuk mandi itu sudah dibantuin semua sama kita bergantian. Terus juga udah pakai pampers sekarang. Jadi kita benar-benar merasakan menjadi orang tua gitu. Jadi kebalikannya, jadi orang tua kita yang jadi bayi, kita yang jadi orang tuanya, kita yang jadi kebalikan ngurusin orang tua kita ketika mereka ya udah nggak bisa melakukan aktivitas. Dan namanya juga orang tua ya. Jadi misalkan kita udah kasih makannya ini nih sesuai sama yang dianjurin dokter, tapi kan dia nggak mau, dia pengennya makannya yang enak, tapi kan nggak mau. Pernah satu ketika saya inget banget itu bapak saya nggak mau makan karena makanannya nggak enak, dilempar. Itu yang paling menurut saya adalah melatih kesabaran kita gitu ya. Kita dulu juga masih kecil kayak gitu kan, kita pernah ngelawan. Nah itu dia rasanya karena kita merasakan seperti mereka gitu. Terus yang momen-momen beli pampers, momen-momen di kursi roda, itu yang paling terkenang sih sehari-hariannya. Kalau untuk kotoran sih itu tugas kakak ya. Kalau misalkan saya kan tugasnya beli pampers sama kasih makan, terus kadang bantuin juga beresin tempat tidur.
gitu sih. Jadi lebih ke kakak laki-laki kalau untuk bersih-bersih. Kalau saya sama ibu saya ya bagian yang masak gitu, yang bersih-bersih rumah. Cuma ya kadang ya saya bantuin juga pakein pampers gitu kan. Ada, jadi kalau di 5 bulan pertama itu kita masih bisa ngobrol sama dia, masih nyambung untuk diajak ngobrol, masih nyambung untuk diajak curhat. Nah 5 bulan berikutnya ya udah kita ngajak ngobrol apa, dia jawabnya apa, udah ngalur ngelindur lah, udah pengen ini, pengen itu. Dan momen yang paling saya ingat adalah ketika saya mau wisuda, karena kan dia punya penyakitnya banyak, sama dokter nggak dibolehin untuk wisuda. Ya udah kita mutusin buat yang wisuda, yang ikut wisuda cuman saya dan mama saya doang. H-1 sebelum jalan ke Semarang semuanya diubah. Tuh alhamdulillah semuanya bisa jalan ke Semarang, dan alhamdulillah dia itu terakhir kalinya dia bisa jalan-jalan jauh, bisa ke Semarang, ke Jogja. Dan alhamdulillah dia selama di perjalanan nggak kambuh-kambuh, seneng banget diajak jalan-jalan karena kan udah lama ya nggak jalan-jalan keluar gitu. Faktor sakit juga. Oke, kalau itu udah pasti aku udah terima resiko itu dari pas pertama kali bapak aku stroke. Oke, ini udah stroke, udah di tempat tidur, saya harus terima resiko yang paling jeleknya. Ini sebenarnya nggak boleh, tapi saya harus kayak gitu. Jadi biar saya tuh udah kelatih duluan gitu. Jadi sedihnya udah duluan gitu. Nanti ya udah saya tinggal jalan aja gitu, bismillah. Itu sempat kepikiran, oke, suatu saat nanti one day pasti saya akan kehilangan orang tua gitu. Entah ibu, bapak, mau nggak mau. Dan dari kehidupan pergaulan juga berubah sih. Jadi saya lebih jarang main sama teman-teman, lebih sering di rumah gitu kan. Dan kebetulan saya pas banget ayah saya itu nggak bisa jalan, saya udah balik ke Jakarta gitu. Jadi masih sempat dapat momennya bareng bapak. Itu ada pasti, karena kan ngurusin orang tua itu nggak selamanya kita harus happy. Itu pasti kita kan kita habis pulang kerja capek, kita habis dari mana, habis berantem pasti capek. Itu sering banget berantem, cuma masalah kecil berantem, tapi balik lagi ya udah kita baikan lagi gitu. Ya udah tetap, walaupun marah ya udah kita tetap ngurusin gitu. Kadang kita juga sebagai anak ya ada kesel-keselnya, capeknya tuh capek, udah pasti capek. Cuma kan ya ini momen-momen terakhir gitu, jadi maksimalin. Yang paling kerasa itu nasihatnya, terus bercandaannya. Kan saya juga kadang masih suka tidur bareng sama orang tua kan. Terus ya itu bercandaannya beliau, momen-momen bareng dia, karena kan saya lebih banyak bareng dia dari dulu SD, lebih dekat sama bapak dibanding sama mama. Sejak gak ada ya lebih kuat aja sih menghadapi cobaan-cobaan yang ada. Jadi kalau misalkan nanti ada kehilangan lagi, udah pernah kehilangan orang tua yang lebih dahsyat, jadi ya udah terbiasa. Pas aku wisuda, dia ngomong kayak gini, Bang. Dia tuh seneng banget ngeliat aku wisuda, karena kan bapak itu nggak lulus SD ya. Ya Allah, alhamdulillah anak bapak ada yang S1 gitu kan. Terus dia nangis gitu. Maksudnya yang kayak itu sebenarnya biasa aja, tapi menurut saya itu sebuah kebanggaan gitu untuk saya ngelihat bapak tuh seneng banget, karena kan dia belum pernah ngerasain bangku SMP, SMA, bahkan kuliah, dan dia bisa menguliakan anak-anaknya. Bapak itu karyawan swasta. Tapi dulu awalnya di tempat kerja yang dulu itu awalnya jadi bersih-bersih OB. Terus lama-lama jadi karyawan tuh. Pernah waktu itu ya, kita mau mandi aja, airnya nggak ada. Akhirnya mau minta sama tetangga, nggak dikasih. Ya udah akhirnya nggak mandi itu 1 hari sampai airnya ada. Itu sih momen yang paling diinget banget pas lagi susah-susahnya. Ya aku selama berhari-hari tuh bengong, sakit. Ini mau ngapain ya ke depannya ya? Terus kayak nggak ada arah dan tujuan. Jadi semuanya tuh berubah, dari cita-cita, kerja, itu semuanya berubah, karena kan ada amanah dari beliau juga yang harus dilaksanakan gitu, yang harus disesuaikan. Ada 2 amanah dari beliau. 1, dia pengen banget aku tuh ngajar di dekat rumah, jadi nggak yang jauh-jauh. Beliau juga pengen banget lihat aku nikah gitu. Cuma kan ya untuk nikah kan kita nggak sembarangan aja mau nikah kan. Jadi ya itu sih harapan dari beliau, amanah dari beliau. Kita nggak boleh jahat sama orang lain. Walaupun orang lain itu jahat sama kita, ya udah kita tetap baik. Kalau tanda-tanda mah nggak terlalu detail banget ya, tapi
ya itu tadi yang saya pikirin dari awal adalah oke, ini pasti akan ada kematian, akan ada kehilangan. Jadi ya udah saya jalanin aja gitu. Saya juga paham gitu, maksudnya kasihan bapak kalau misalkan lama-lama di rumah, lama-lama minum obat, kena alat, dia juga udah nggak sanggup gitu, dia udah capek. Bapak udah capek minum obat, bapak nggak mau ke rumah sakit. Jadi ya udah, makanya aku doanya ya Allah semoga dilancarin apapun itu keputusannya, semoga saya dikuatin. Udah gitu doang. Ada satu, jadinya rumah ya agak sepi. Dua ya, untuk intensitas berantem udah jarang ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai terbiasa. Tapi kalau misalkan lagi sedih nih, misalkan lagi habis kenapa atau lagi marah, itu langsung ingetnya ke bapak gitu. Ada masalah apa langsung ingetnya ke bapak. Ya udah, paling ya udah ke kuburannya, doain, udah habis itu lega. Jadi kalau misalkan sekarang sedih atau apa, ya aku balesinnya dengan ke kuburannya gitu. Untuk kamu-kamu yang sedang mengalami kehilangan, mau itu pacar, orang tua, atau apapun itu yang sedang mengalami kehilangan, sedih boleh, jatuh boleh, runtuh boleh, tapi jangan lupa tetap jalan. Bismillah aja. Udah itu aja sih. Dan karena bahagia itu yang nentuin kita sendiri. Kalau kita tetap terpuruk ya mau gimana, nggak akan maju gitu, nggak akan jalan hidupnya. Jadi kita boleh terpuruk, kita boleh sedih, kita boleh marah, tapi harus tetap jalan. Doa, habis itu ya kalau misalkan ada waktu ya ke makam gitu, doain juga. Terus paling ya lihat-lihat foto yang dulu-dulu pas lagi jalan-jalan, terus yang momen-momen bahagia. Selagi orang tua kalian masih ada, selagi kakak adik kalian masih ada, manfaatin waktu sebaik mungkin ya. Manfaatin waktu sebaik mungkin, banyakin waktu sama keluarga, karena waktu gak akan bisa diulang dan kematian itu pasti datang adanya. Karena kalau udah gak ada, itu rasanya udah beda deh, udah hampa.